warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, NIM A40121164, Prodi PGSD dari kelas B. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hakikat sains. Hakikat sains adalah landasan untuk berpijak. Saya ulangi, hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA berdasarkan percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan yang memiliki nilai ilmiah. Terus sains sebagai produk adalah hasil dari pengumpulan data yang disusun secara lengkap dan sistematis. Lalu sains sebagai proses adalah cara para ahli saintis untuk menemukan berbagai hal sebagai implikasi temuan-temuan tentang adanya kejadian atau peristiwa alam. Lalu sains sebagai sikap ilmiah adalah cara berpikir dan sikap seseorang dalam memecahkan permasalahan atau persoalan. Contoh sains sebagai sikap ilmiah di sini adalah objektif, bisa membedakan fakta atau pendapat, berhati terbuka, dapat bekerja sama dengan orang lain, dan tidak tergesa-gesa. Lalu saya akan nomor 2, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan pemecahan masalah dari 5 materi yang telah kami pelajari. Untuk materi pertama, ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Permasalahannya itu adalah perdagangan satwa secara ilegal. Cara pemecahan masalahnya di sini, kita bisa memberikan hukuman yang berat untuk oknum yang melakukannya agar menimbulkan efek jera dan tidak akan terjadi lagi kejadian seperti itu. Terus untuk materi yang kedua yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Contoh permasalahannya di sini adalah kepunahan keanekaragaman hayati. Jadi cara pemecahan masalahnya itu, kita bisa membuat penangkaran di suatu daerah, dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat daerah tersebut tentang dampak apa yang ditimbulkan saat terjadi kepunahan keanekaragaman hayati. Terus yang ketiga, kita juga bisa mendukung upaya pelestarian lingkungan. Lalu untuk materi ketiga, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contoh permasalahan yang saya ambil adalah adanya penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, baik wanita ataupun pria. Contohnya di sini adalah HIV, di mana kita tahu HIV itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, di mana semakin hari penderita HIV itu kekebalan tubuhnya menjadi lebih menurun. Lalu cara pemecahan masalahnya itu, kita bisa mengonsumsi makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan menghindari seks bebas. Untuk materi keempat itu tentang struktur organ tubuh pada manusia. Contoh permasalahan di sini saya ambil itu untuk organ tubuh bagian dalam itu jantung. Kebanyakan orang itu mengalami sakit jantung. Jadi contoh pemecahan masalahnya itu, kita bisa menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, berhenti merokok, dan mengurangi konsumsi minuman keras. Lalu juga
Untuk materi yang terakhir itu sistem. Untuk materi selanjutnya itu adalah sistem organ tubuh pada manusia. Saya ambil contoh permasalahannya di sini di bagian sistem pernafasan, yaitu adanya penyakit faringitis yang menyerang tenggorokan. Penyakit ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi cara penanganannya itu, kalau misalnya disebabkan karena virus dan bakteri, kita bisa menggunakan antibiotik, mengonsumsi antibiotik. Untuk yang nomor 3, bagaimana cara penerapan 5 materi yang telah saya pelajari itu untuk anak SD. Pertama, untuk materi pertama yaitu ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup, saya menggunakan materi diskusi. Jadi beberapa siswa itu kita bentuk di dalam kita bagi dalam beberapa kelompok. Jadi nanti jadi nanti mereka bisa mengutarakan pertanyaan kepada kita tentang materi yang kita jelaskan itu, bagian mana yang dia tidak mengerti. Terus nanti dia juga bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi saling berbagi ilmu begitu. Untuk materi yang kedua, untuk materi yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya, saya untuk penerapannya kepada anak SD, saya menggunakan metode ceramah di sini. Metode ceramah itu kita kayak memberikan penjelasan tentang apa sih itu makhluk hidup dan lingkungannya, hubungannya seperti apa, kita jelaskan begitu. Kita berbagi informasi kepada siswa-siswa kita. Jadi kita juga bisa sekalian tampilkan dengan gambar agar lebih menarik. Terus untuk yang ketiga, materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, saya di sini untuk penerapannya kepada siswa itu kita bisa mengajak mereka saya menggunakan metode karya wisata. Kita bisa mengajak mereka ke tempat wisata untuk bermain sekalian belajar. Jadi tempat wisata itu contohnya kayak cagar alam gitu. Jadi mereka di situ bisa belajar bukan cagar alam, tapi tempat budidaya tumbuhan begitu. Jadi mereka di situ bisa belajar, ternyata pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada banyak loh, ada secara generatif dan ada juga secara vegetatif. Jadi mereka bisa sekalian bermain, bisa juga sekalian belajar. Jadi itu lebih menarik karena mereka bisa melihat contohnya secara langsung. Terus untuk materi keempat, untuk struktur tubuh manusia, saya menggunakan dalam penerapannya kepada anak SD, saya menggunakan metode tanya jawab. Jadi saya jelaskan dulu kepada mereka apa sih itu struktur tubuh manusia, apa saja strukturnya. Ada bagian kepala, ada bagian kaki, bagian tangan. Terus setelah saya jelaskan sama mereka, jadi setelah mereka mendengarkan penjelasan dari saya, adapun hal-hal atau materi yang tidak mereka ketahui, mereka bisa bertanya agar saya jelaskan kepada mereka. Terus untuk materi yang kelima, materi sistem organ tubuh pada manusia, saya menggunakan metode belajar berbasis video. Jadi supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak juga lebih cepat mengerti, mereka bisa belajar itu mereka bisa belajar melalui video itu supaya lebih menarik. Jadi nanti videonya itu video animasi, jadi mereka tidak bosan. Selain mereka paham, mereka juga bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.